Shalom teacher. Apa kabar anak-anak teacher? Luar biasa. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa ya. Teacher sangat senang karena anak-anak teacher bisa melihat wajah-wajahnya teacher. Dan pasti anak-anak nggak lupa kan? Nggak lupa dengan siapa ini teacher siapa? Fendi. Ini teacher siapa? Teacher Esther. Yang di belakang? Teacher Dedi. Iya, dan ini dengan teacher Santi. Ya, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Semuanya lipat tangan, tutup mata, duduk yang rapi. Gak ada yang jalan-jalan di rumah, semuanya duduk yang rapi. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau undang Tuhan masuk dalam hati kita. Mari masuk Tuhan dalam rumah ini. Mari masuk Tuhan di hati kami. Semuanya dengan sikap berdoa menyanyikan lagu ini. Adik-adik berkonsentrasi, melipat tangannya, menutup matanya. Mari masuk Tuhan di hati kami. Mari masuk Tuhan di pikiran kami. Masuklah di rumah kami hari ini. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk ya Tuhan. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk. Masuk hatiku. Ya adik-adik mengangkat tangan kanannya, tangan kirinya tetap meletakkan di dadanya. Masuk hatiku, ya Yesus datang sekarang. Lord, come
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami, menolong kami, sehingga kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, mari kita membuka Alkitab kita hari ini dari Daniel pasal 6, ayat yang pertama hingga ayat ke-29. Nah, firman Tuhan hari ini kita sudah sering kali mendengarkannya. Nah, kita membacanya, nanti adik-adik dibaca ya habis ibadah ya, tentang Daniel. Nah, adik-adik tahu nggak siapa itu Daniel? Daniel adalah seorang yang sangat hebat. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata Daniel itu orang yang sangat hebat, orang yang sangat berani, dan dia pernah dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, adik-adik, kalau misalnya kita diajak ke sebuah kolam renang, adik-adik senang nggak? Senang ya? Nah, misalkan kita diajak di kolam renang seperti ini, senang kan? Senang karena kita bisa berenang, kita bisa main air, kita bisa main perosotan, kita pasti sangat senang. Nah, misalkan mama kita ngajak kita ke mall, kita senang nggak? Senang ya? Karena di mall kita bisa bermain, kita bisa makan, kita bisa beli baju atau beli sepatu. Nah, senang ya adik-adik ya. Tetapi misalkan kita diajak atau kita disuruh pergi atau main-main ke kandang singa, mau nggak kita? Pasti kita nggak mau. Kenapa? Karena singa itu pasti akan menggigit kita, akan memakan kita. Makanya tidak boleh sembarangan untuk kita bermain-main dengan singa. Kalau kupu-kupu menggigit nggak? Tidak. Nah, tapi kalau singa, kita main-main sama singa itu sangat berbahaya. Nah, adik-adik mau nggak main-main sama singa? Adik-adik mau nggak diajak ke rumahnya singa, tidur sama singa? Pasti tidak mau. Tetapi Daniel, yang tadi Teacher Santi katakan, dia orang hebat, dia orang pemberani, dia pernah dibawa atau dimasukkan ke dalam rumahnya singa, ke dalam gua singa. Loh, kenapa? Kenapa kok Daniel dimasukkan ke dalam rumah singa atau gua singa? Kenapa ya? Yuk, seperti yang firman, nanti adik-adik akan baca ya. Di rumah Alkitabnya dibaca ya. Nah, dalam firman hari ini tercatat, tertulis kenapa Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Karena kita melihat bersama ya, kita mempelajari bersama. Karena saat itu ada seorang yang bernama Raja Darius. Raja Darius ini adalah seorang yang sangat sayang kepada Daniel. Kenapa raja ini sayang kepada Daniel? Karena Daniel ini anak yang baik. Daniel ini adalah orang yang sangat pintar, yang sangat pandai, dan dalam pekerjaannya Daniel selalu berhasil. Jadi raja senang karena Daniel itu adalah orang yang rajin bekerja, orang yang baik, dan selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi Raja Darius ini sangat sayang kepada Daniel. Nah, tetapi ternyata teman-teman Daniel atau pejabat-pejabat istana yang lain itu tidak senang terhadap Daniel. Kenapa? Karena Daniel itu disayang sama raja. Karena Daniel itu baik, dia rajin bekerja, kerjaannya selalu bagus, berhasil. Tetapi teman-teman yang lain itu gak senang, tidak suka kepada Daniel. Mereka iri, kok dia disayang sama raja? Makanya teman-teman yang lain itu punya rencana jahat terhadap Daniel. Rencananya apa ya? Kalau Daniel dalam pekerjaannya bagus, gimana ya caranya menjatuhkan Daniel? Gimana ya caranya supaya Daniel itu tidak lagi disayang sama raja? Gimana ya? Wah,
mereka punya ide ternyata. Mereka tahu kalau Daniel itu adalah orang yang taat kepada Allah. Orang yang rajin beribadah, rajin berdoa kepada Tuhan Allah. Nah, tahu nggak? Teman-temannya Daniel punya cara untuk membuat supaya Daniel itu nggak disayang sama raja. Gimana caranya? Mereka datang kepada raja, membuat sebuah peraturan. Ya raja, buatlah sebuah peraturan buat semua orang di negeri ini harus beribadah, harus menyembah kepada Raja Darius. Semua orang tanpa terkecuali harus menyembah kepada Raja Darius. Lalu raja gimana waktu mendengarkan usul teman-temannya Daniel? Raja menyetujuinya. Oh, baik. Silakan. Akhirnya keluarlah sebuah perintah, sebuah undang-undang bahwa semua orang tanpa terkecuali harus menyembah kepada Raja Darius. Nah, bagaimana dengan Daniel? Apakah Daniel menyembah Raja Darius? Tidak. Daniel menghormati Raja Darius. Daniel sayang kepada Raja Darius. Daniel taat kepada Raja Darius. Tetapi Daniel tidak menyembah Darius sebagai Allahnya. Allahnya Daniel tetap Tuhan Allah. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Daniel tetap menyembah Tuhan Allah. Dia tetap berdoa kepada Tuhan Allah. Bahkan tahu nggak? Sehari dia 3 kali berlutut berdoa. Dia memuji Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Daniel. Akhirnya lihat nih, teman-teman Daniel, lihat. Mereka mengintip, lihat Daniel. Dia tidak menyembah Darius, tapi dia menyembah Allah yang lain. Akhirnya teman-teman Daniel melaporkan Daniel kepada Raja Darius. Lalu apa yang terjadi? Lalu Daniel diberikan hukuman. Karena setiap orang yang tidak menyembah Raja Darius akan dimasukkan ke dalam gua singa. Aduh. Berarti Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa. Aduh. Waktu Raja Darius mendengar hal itu, kalau Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa, Daniel akan dihukum. Raja Darius sangat sedih. Dia sedih sekali. Aduh, Daniel, orang yang kusayang, orang yang kukasihi, akan dimasukkan ke dalam gua singa. Bagaimana ini? Dia sangat sedih. Nah, apa yang terjadi dengan Daniel? Daniel tetap dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, lihat nih, Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, di dalam gua singa, apa yang dilakukan oleh Daniel? Apakah dia menangis? Apakah Daniel bersedih? Apakah dia takut? Tidak. Daniel tidak takut. Yang dilakukan Daniel di gua singa, dia berdoa. Dia tidak takut, tetapi dia berdoa. Dia berdoa kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Waktu dia berdoa, tahu nggak? Semua singa-singa yang tadinya memakan Daniel, memelahap Daniel, singa-singanya sedang lapar, singa-singanya tidak jadi memakan Daniel. Malah singa-singanya menjadi teman Daniel. Dan keesokan harinya, waktu matahari sudah terbit, pintu gua singa sudah dibuka. Apa yang terjadi? Daniel keluar dan Daniel selamat. Lalu Raja Darius sangat senang. Wah, dia bertepuk tangan. Hore! Ternyata Daniel selamat. Dia sangat senang sekali. Dan sejak saat itu Raja Darius memerintahkan untuk apa? Buat semua orang tanpa terkecuali harus menyembah kepada Allahnya Daniel.
termasuk Raja Darius juga menyembah kepada Allahnya Daniel, yaitu Tuhan Allah. Jadi semua orang menjadi beribadah dan menyembah kepada Tuhan Allah. Nah, adik-adik, kita harus belajar seperti Daniel. Kita tidak boleh takut. Kenapa kita tidak boleh takut? Karena kita punya Tuhan. Sekarang ini kan ada corona nih. Corona di mana-mana. Makanya sampai sekarang kita tidak ke sekolah minggu. Kemana-mana kita pakai masker. Bukan karena kita takut, tetapi kita harus taat. Memang kita disuruh pakai masker. Jadi kita harus pakai masker. Dan kita tidak boleh sering keluar. Kalau main di rumah saja. Seperti itu. Tapi bukan berarti kita takut terhadap virus corona. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Nah, sekalipun demikian, kita tidak takut sama virus corona karena kita punya Tuhan. Kita harus tetap harus memakai masker. Jadi adik-adik, mulai hari ini kita belajar ya. Untuk kita tidak takut karena kita punya Tuhan. Malah kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Kalau ada mama kita sakit, papa kita sakit, kita harus berdoa kepada Tuhan. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong kami menjadi seperti Daniel. Dia tidak takut sekalipun dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel malah berdoa, dia malah terus menyembah kepada Tuhan, sehingga dia boleh selamat. Tuhan, tolong kami untuk kami tidak takut. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nanti ada kuis, siapa yang lebih dahulu menjawab. Ingat ya, silakan ditulis dalam kertas lalu difoto seperti yang dulu-dulu. Nah, 5 orang pertama yang mengirimkan dalam WA grup orang tua, grup sekolah minggu, dia akan mendapatkan sesuatu. Siapa yang dapat sesuatu? Mau kan? Nah, cepat ditulis jawabannya. Nanti langsung minta papa banyak foto dan kirimkan. Pengirim 5 orang pertama akan mendapatkan sesuatu. Oke, kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan, berkatnya seperti sungai. Siapkan ya persembahannya, dikumpulkan. Nanti saya bikin mamanya untuk kasih ke tiket sekolah minggunya. Doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami di surga, kudus namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat